Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini, kita bakalan membahas alur cerita film yang berjudul The Lair yang dirilis di tahun 2022. Di film kali ini bercerita tentang sekumpulan prajurit yang seharusnya berjaga dari serangan pemberontak. Tapi malahan mereka harus menghadapi monster hasil eksperimen yang sudah terkubur sejak lama. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan tokoh utama kita bernama Sinclair yang merupakan seorang pilot pesawat tempur. Hari itu ia ditugaskan untuk berpatroli di gurun pasir di negara Afghanistan. Ia bersama rekannya. Awalnya semua tampak biasa, tapi saat akan kembali ke markas, para pemberontak menyerang pesawat mereka berdua. Bom dari Afghanistan berhasil membuat jatuh pesawat Sinclair dan rekannya. Belum sampai di situ, mereka berdua masih diserang setelah mendarat darurat, yang membuat rekan Sinclair tewas tertembak. Setelah menghabisi beberapa pemberontak, Sinclair menghubungi markas untuk meminta bantuan sembari berjalan menyelamatkan diri. Sayangnya saat perjalanan, Sinclair ketahuan oleh para pemberontak yang tak sengaja mengarahkan Sinclair ke sebuah bunker tersembunyi milik Rusia yang sudah terbengkalai, yang pintunya dirantai, menandakan jika tempat tersebut tidak boleh dimasuki. Sinclair yang terpojok mau tak mau harus melawan para pemberontak dengan amunisi yang sangat terbatas. Akibat ledakan dari pemberontak, pintu bunker akhirnya terbuka. Karena tak ada pilihan lain, Sinclair pun masuk agar selamat dari serangan pemberontak. Di dalam bunker, Sinclair masih harus menuruni tangga yang sangat dalam. Dengan terpaksa, Sinclair pun menuruni tangga satu persatu dikarenakan lift bunker rusak. Para pemberontak tak tinggal diam. Mereka juga ikut masuk ke dalam bunker demi menangkap Sinclair. Dengan penerangan seadanya, Sinclair menelusuri gelapnya bunker. Di dalam bunker terlihat seperti bunker untuk penelitian rahasia. Sinclair kemudian menemukan mayat yang terlihat sudah lama berada di dalam bunker. Tak hanya itu, Sinclair juga menemukan sebuah rekaman dan ia membawanya untuk diteliti lebih lanjut. Tak lama kemudian, para pemberontak sudah sampai di dalam, yang mengharuskan Sinclair bersembunyi. Salah satu pemberontak berhasil menyalakan daya listrik di sana, yang ternyata di dalam terlihat seperti kapsul berisi manusia. Lagi-lagi Sinclair terpojok dan memutuskan untuk melawan pemberontak seorang diri. Sinclair akhirnya berhasil bersembunyi dari para pemberontak, tapi satu kapsul pecah akibat terkena tembakan. Dalam kapsul yang pecah keluarlah seekor monster berbentuk manusia, tapi saat didekati, monster tersebut tidak bergerak. Tapi tak lama kemudian, monster tersebut terbangun dan menyerang para pemberontak yang ada di dalam bunker. Di sisi lain, Sinclair berhasil naik ke atas, namun ia dikejutkan oleh monster yang tiba-tiba menyerang satu pemberontak di depannya. Sinclair pun segera keluar dan masih dikejar-kejar oleh monster. Satu pemberontak yang masih selamat memutuskan untuk kabur setelah melihat monster di depannya. Sinclair menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Tapi tak lama kemudian, regu penyelamat datang. Sinclair pun memperingatkan kepada mereka untuk segera pergi dari sana
karena di sana terdapat makhluk yang sangat berbahaya. Alright. Serrano, get her in the vehicle. Faster. Fucking dumb. We can't stay here. Serrano? We're not safe here. Tell me about it. Akhirnya Sinclair pun sampai di markas yang berada tak jauh dari bunker. Sinclair bertemu dengan kolonel bernama Finch. Sinclair menjelaskan jika saat ini yang perlu dikhawatirkan bukanlah para pemberontak, melainkan monster yang Sinclair lihat di bunker sebelumnya. Tapi Finch tak peduli dan tidak percaya terhadap perkataan Sinclair. Kemudian petugas patroli kembali dari tugasnya. Mereka menangkap pemberontak yang sebelumnya kabur bersama Sinclair. Ternyata selama ini Finch dan rekan-rekannya juga mencari bunker tersebut. Sinclair yang ingin membantu mengantarkan mereka semua ke bunker tidak diperbolehkan oleh Finch. Finch juga mengambil rekaman yang Sinclair dapatkan dari bunker untuk diberikan ke Intel Angkatan Darat agar bisa diperiksa lebih lanjut. Sinclair yang kesal dihampiri oleh satu prajurit bernama Hook yang sempat menyelamatkannya tadi malam. Ia menenangkan Sinclair untuk tidak emosi. Ia juga mengatakan jika di markas yang ia tempati saat ini adalah tempat bagi prajurit yang memiliki masalah dalam tugasnya. Sinclair kemudian diobati lukanya oleh dokter bernama Wilkes. Hook yang ada di sana meminta bantuan kepada Sinclair untuk menunjukkan lokasi bunkernya. Karena selama Hook bertugas di sana, ia tidak pernah menemukan bunker yang Sinclair katakan. Pemberontak yang ditangkap bernama Kabir ini mendengar percakapan mereka dan ia memperingatkan jika di dalam bunker lebih mengerikan dibanding para pemberontak itu sendiri. Malam pun tiba. Di dalam bunker para monster keluar dari kapsulnya dan mencoba keluar dari bunker. Di markas, Finch akhirnya mengetahui yang sebenarnya dari Intel dan hal itu membuatnya sangat terkejut. Di sisi lain, Kabir mengaku jika ia tidak ikut-ikutan menembak pesawat Sinclair. Ia mengaku hanyalah seorang sopir dari para pemberontak. Hal itu ia lakukan untuk melindungi keluarganya, karena jika tidak, ia akan dianggap sebagai pengkhianat oleh para pemberontak. Tak lama setelah mereka berbincang, tiba-tiba monster dari dalam bunker sudah mencapai markas dan menyerang mereka semua dalam jumlah yang sangat banyak. Tentu saja hal itu membuat para prajurit sangat terkejut karena perkataan Sinclair tentang monster benar adanya. Dengan sekuat tenaga dan amunisi yang terbatas, para prajurit berjuang melawan para monster. Di sisi lain, Sinclair juga diserang oleh satu monster dan ia sempat terpojok. Tapi Kabir yang berhasil melepaskan borgolnya langsung membunuh monster tanpa ampun. Tak hanya Sinclair, Finch juga harus by one melawan satu monster yang sangat ganas. Dengan sekuat tenaga, Finch pun melawan monster tersebut. Akibat pertarungan itu, Finch pun terluka cukup parah. Para prajurit yang masih tersisa berkumpul di parit dekat kontainer penyimpanan senjata. Mereka berkumpul untuk masuk ke dalam kontainer agar aman. Para monster masih saja menyerang dengan sangat brutal. Setelah berhasil masuk ke kontainer, mereka semua memutuskan untuk menunggu hingga esok hari, berharap para monster sudah pergi dari sana. Di dalam, Kabir yang selamat menceritakan yang selama ini ia ketahui. Sebelum ia lahir, Soviet datang ke negara mereka karena ada bintang jatuh, dan hal itu Soviet gunakan untuk senjata. Sejak kedatangan Soviet, banyak penduduk di desa Kabir hilang satu persatu, dan mereka juga banyak menemukan mayat yang sudah terkoyak seperti dimakan hewan buas. Ayah Kabir kemudian memutuskan untuk memburu hewan tersebut.
Tapi sejak hari itu, ayah Kabir tidak pernah kembali. Dan saat Soviet sudah mundur, kejadian mengerikan itu sudah tidak pernah terjadi lagi. Singkat cerita, matahari pun sudah terbit. Para monster akhirnya sudah pergi dari sana. Mereka kemudian memutuskan untuk mengecek tubuh monster yang sudah mati di sana. Karena Wilk yang seorang dokter, ia pun ditugaskan untuk mengecek monster tersebut. Saat dicek, ternyata tubuh monster sangatlah tebal dan peluru yang mereka tembakan tidak ada efeknya. Satu-satunya kelemahannya adalah sinar matahari yang membuat tubuh monster bisa mencair. Karena masih penasaran, Wilk pun membedah tubuh monster tersebut menggunakan alat. Dan alangkah terkejutnya Wilk saat mengetahui jika monster tersebut merupakan manusia. Karena saat dibedah, bagian organnya adalah organ manusia. Di waktu bersamaan, Finch terbangun dari pingsannya. Ia kemudian menjelaskan jika sebelumnya sebuah pesawat alien jatuh di Serbia. Soviet kemudian pergi untuk mengeceknya, dan ternyata di dalam pesawat alien terdapat DNA yang bisa Soviet gunakan. Akhirnya pihak Soviet bereksperimen untuk menggabungkan DNA manusia dengan DNA asing, yang akhirnya terciptalah monster yang sangat ganas. Finch juga mengatakan jika monster tersebut akan tetap menyerang karena serangan sebelumnya adalah untuk mempelajari kekuatan mereka. Satu prajurit bernama Lafayette menyarankan untuk pergi saja dari sana. Tapi sayangnya itu tidak bisa dilakukan karena bahan bakar yang mereka punya saat ini sangatlah terbatas. Mau tidak mau mereka berencana untuk pergi ke dalam bunker untuk meledakkannya. Berharap bunker akan tertutup oleh reruntuhan dan para monster tak bisa keluar lagi. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba ya, monster itu masih hidup meskipun organnya sudah dikeluarkan. Finch pun memutuskan untuk meledakkan diri bersama monster yang membuat dirinya tewas. Kabir yang dibebaskan memilih untuk bergabung untuk meruntuhkan bunker. Singkat cerita, rencana pun dimulai. Mereka segera masuk ke bunker untuk memasang bom. Tapi sayangnya saat keluar, Hook tiba-tiba ditarik oleh satu monster hingga terjatuh. Mereka semua kemudian tak ada pilihan lain dan memutuskan untuk meledakkan bunker. Tapi ternyata Hook masih hidup dan Sinclair mengajak teman-temannya untuk turun ke bawah menyelamatkan Hook. Di bawah, Hook harus bertahan hidup dengan dijaga satu monster yang sedang asyik sibuk memakan mayat manusia. Sinclair bersama lainnya pun segera turun, menaiki lift dengan dikaitkan tali yang dikendalikan oleh Wilk. Setelah berhasil masuk, Wilk mendapat peringatan jika dalam 20 menit pesawat pengebom akan datang untuk mengebom tempat tersebut karena laporan dari Finch sebelumnya. Tak punya banyak waktu, Sinclair bersama lainnya segera masuk dan mencari keberadaan Hook. Tapi saat menelusuri satu ruangan, mereka semua dikejutkan dengan satu ruangan yang berisi satu monster yang sangat amat besar. Di waktu bersamaan, Hook berhasil membunuh satu monster yang menjaganya. Ia pun segera keluar dan menuju lokasi Sinclair bersama lainnya. Di atas, Wilk mendapat masalah. Para pemberontak datang hendak membunuhnya. Tak tinggal diam, Wilk menggunakan senjata mesin di mobilnya membabat habis para pemberontak. Setelah berhasil berkumpul, mereka semua segera pergi ke lift dengan dikejar-kejar banyak monster. Satu prajurit bernama Jones menyuruh mereka semua pergi dulu, sementara ia sendiri akan menahan pintunya. Tak sampai di situ, Lafayette juga memutuskan untuk menahan para monster yang datang dari arah lain. Sesampainya di lift, Hook memutuskan untuk menyelamatkan Lafayette.
Ia juga bilang agar Sinclair dan lainnya segera naik dan meledakkan bomnya jika Hook tak kunjung kembali. Di sisi lain, akhirnya Lafayette harus bertarung melawan satu monster yang datang menyerangnya. Sayangnya Lafayette harus tewas dengan mukanya yang dimakan oleh monster. Hook yang barusan datang mau tak mau harus melawan satu monster demi bertahan hidup. Jones yang sudah tak kuat menahan pintunya akhirnya memutuskan untuk meledakkan diri dan berhasil membunuh beberapa monster. Di atas, Wilk menarik talinya, tapi karena beban yang terlalu berat, mobil yang menarik tali ikut bergerak. Wilk yang terpojok tidak bisa apa-apa karena dari belakang ditembaki oleh para pemberontak. Sementara itu, Sinclair yang ada di lift masih harus menahan para monster yang masih mengejar. Mobil penarik yang kelebihan beban pun akhirnya terjatuh menimpa lift yang menewaskan Kabir. Tersisa Sinclair dan Hook yang harus segera keluar karena waktu pengeboman semakin menipis. Di sisi lain, Will tertangkap oleh pemberontak dan hendak dibunuh. Tapi beruntung, Hook dan Sinclair sudah sampai di atas menyelamatkan Will. Mereka bertiga segera pergi dari sana. Sementara itu, bom sudah dijatuhkan dari pesawat. Setelah ledakan, mereka bertiga pun akhirnya berhasil selamat dan segera pergi dari sana. Di akhir film, kita diperlihatkan jika di markas kedatangan dua pasukan yang terlihat mencari rekaman yang sempat Vince ambil dari Sinclair. Tapi rekaman tersebut sudah diberikan kepada Sinclair sebelumnya, dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film The Lair. Gimana? Seru bukan? Monster pemakan daging hasil eksperimen gabungan dari DNA manusia dan juga DNA alien. Bagi kalian yang suka film bertemakan monster hasil eksperimen, film ini masih layak kalian tonton karena monster yang diperlihatkan cukup mengerikan dan dari segi cerita film ini masih nanggung seperti di akhir film tadi. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.